Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna lahu linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sahatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu di kajian Al-Hansa membahas kitab Syarah Hisnul Muslim. Sebuah kitab yang jarang dibahas tentang masalah zikir-zikir ya. Ada kitab Al-Azkar ada ya. Ada banyak kitab-kitab zikir. Ada juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, salah satu kitab tentang zikir adalah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini artinya benteng. Hisnul ini benteng, Muslim berarti benteng seorang Muslim. Jadi kita akan membahas tentang doa-doa, zikir-zikir, yang dengan doa-doa dan zikir ini akan jadi benteng buat kita semuanya. Dan insya Allah akan jadi benteng dari segala hal, baik dari godaan syaitan, dari godaan-godaan syahwat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi benteng dari segala penyakit insya Allah. Nah, kitab ini berisi tentang zikir-zikir dan banyak orang yang berzikir akan tetapi tidak paham, tidak tahu maknanya. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 komponen yang bagus dalam berzikir. Yang pertama, bersumber dari nabawiyah. Jadi zikirnya berasal dari sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, agar zikir ini hebat, mantap, TOP BGT, maka Anda harus connecting antara lisan dengan hati. Jadi lisan membaca, hati memahami. Jangan sampai lisan cuma baca tapi hati tidak memahami. Kemudian yang terakhir, agar zikir menjadi lebih hebat, Anda paham tentang maknanya. Anda tahu tentang artinya dan maksudnya. Maka pada hari ini kita masuk kepada pembahasan doa dan zikir masih di halaman 173. Saya akan share screen. Alhamdulillah hujan, mudah-mudahan bagus sinyalnya ya. Taib, sampai sini ya Bu Nana ya? Di poin 73 ya? Iya, Ustaz. Ya, kemarin kita bahas tentang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat maghrib dibaca 10 kali. Maka siapa yang membaca ini setiap habis maghrib dan setiap habis subuh, dan sebelum dia berbincang-bincang ya, jadi jangan ngobrol dulu sama anak-anak. Jadi siapa yang selesai sholat subuh ya, habis maghrib, kemudian dia melipat kedua kakinya dan belum berbincang-bincang lalu mengucapkan kalimat itu 10 kali, maka baginya akan ditulis 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan ditinggikan 10 derajat. Pada hari itu dia akan terhindar hirzun. Ya, hirzun ini kemarin sudah saya bahas. Hirzun adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan. Maksudnya akan senantiasa dalam lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah,
Mudah-mudahan dengan membaca ini setiap habis subuh, habis maghrib, ya akan ada hirzun, ya bukan hanya dapat pahala 10, kebaikan 10, dihapus dosa 10, ya akan tetapi dapat kebaikan 10, keburukan 10 dihapus, akan tetapi dapat hirzun. Apa tuh hirzun tuh? Allah akan jaga Anda, lindungi Anda dari hal-hal yang yang buruk, ya, yang tidak disukai, dan dijaga dari godaan setan. Dan mudah-mudahan juga kita semua dihindari dari COVID-19 ini, insya Allah. Makanya kita tobat, kita doa. Jadi solusi COVID, kata Syekh, solusi dari musibah ada dua, kata Syekh Fauzan. Yang pertama adalah doa. Maka doa ini termasuk zikir, ya. Zikir ini kan doa termasuk. Jadi pokoknya apa-apa yang disunnahkan, disyariatkan di saat COVID ini baca. Ya, baca. Karena kata Huzaifah, ya, di zaman fitnah, ya, tidak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang tenggelam. Ya, jadi yang selamat itu yang berdoa. Di zaman-zaman sulit, di zaman-zaman fitnah, itu tuh yang selamat tuh orang yang berdoa. Dan doanya seperti orang yang tenggelam. Berarti gimana, Bu Nana, doanya? Seperti orang tenggelam, berarti doanya gimana? Doanya benar-benar apa? Benar-benar khusyuk seperti itu. Banyak kayak orang mau tenggelam, gimana sih orang mau tenggelam kan? Wah, minta tolong. Nah, seperti itulah. Jadi kita sekarang ayo, ya saya dengar berita bahwa kejadian COVID sekarang ini yang gelombang 2 ini lebih ini ya, lebih cepat nularnya, ya, dan lain-lain lah, ya, banyak negara-negara yang sudah lockdown lagi. Ya, bismillah. Dengan doa mudah-mudahan Allah berikan kita hirzun, ya. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari setiap hal yang tidak disukai dan juga dijaga dari setan. Banyak hal-hal yang tidak kita sukai, ya, dan termasuk juga setan, dan termasuk juga penyakit. Kita tidak suka sama penyakit. Maka mudah-mudahan dengan doa Anda bisa selamat. Dan tadi kata Huzaifah, ya, Al-Yaman, bahwa di zaman fitnah ini yang selamat itu orang yang berdoa, dan doanya seperti orang yang mau tenggelam. Benar-benar berdoanya sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, supaya di antara hal yang bagus kita lakukan di kala musibah adalah taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya di masa-masa sulit ini banyak berdoa dan banyak bertobat, insya Allah. Allah selamatkan kita. Baik, kita akan masuk kepada doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca setiap habis sholat subuh. Ya, di sini salatul fajr. Salatul fajr itu salat subuh, ya. Ya, jadi salat sunnah fajar itu ya berarti qobliyah subuh, bukan salat sunnah fajar dulu terus qobliyah subuh, bukan, ya, bukan. Jadi salat fajar adalah salat subuh, kalau salat sunnah fajar ya berarti qobliyah subuh. Jadi sunnahnya ketika habis salat subuh kita baca doa ini, dan doa ini pasti sudah dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ya, insya Allah sudah pada merutinkan doa ini setiap habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizkan tayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dibaca setelah salam, setelah sholat subuh. Sahabiah yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu an. Ummu Salamah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, ilman nafian, yakni ilmu yang bermanfaat bagiku dan bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi yang disebut ilmu manfaat itu apa sih? Nanti kita bahas. Kenapa sih yang diminta ilmu gitu loh? Ya, kenapa yang diminta ilmu? Nomor 1. Kemudian baru rezeki yang halal. Kemudian baru amal yang diterima. Karena semuanya pakai ilmu. Anda tahu rezeki halal dari mana? Dari ilmu. Ya, Anda tahu rezeki halal dari ilmu. Anda tahu amal diterima gimana? Syaratnya kan 2.
ya ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah, berarti harus pakai ilmu. Makanya kenapa nomor satu yang kita pinta adalah ilmu. Jadi apa sih yang disebut dengan ilman nafi'an? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya orang tuh ada dua, ada orang yang soleh, ada yang muslih. Apa bedanya? Ada yang tahu? Yuk, siapa yang tahu bedanya soleh sama muslih? Apa bedanya? Bu? Nggak tahu, Ustaz. Ya, coba kasih hadiah deh, Nul. Boleh. Coba tuh, yang bisa bedain antara soleh sama muslih apa? Ayo, udah sering saya Irma, coba apa bedanya Bu Irma? Silakan. Sudah di-unmute Ibu Irma. Silakan Bu Irma, bisa jawab apa kepencet nggak sengaja? Bu Irma, apa bedanya soleh sama muslih? Satu, dua, Ayo ada Ibu. tiga, berarti kepencet. Kepencet ya Bu Irma. Ya, yang lain ada yang tahu apa arti orang ada yang soleh, ada yang muslih. Baik. Pengurus boleh Coba apa? Itu ada dari Bu Meta. Kalau soleh untuk diri sendiri, pernah dengar sih Ustaz? Ini Bu Meta jawab nih. Kalau muslim, ya nih Bu Meta jawab nih Ustaz. Coba. Kalau muslim untuk bermanfaat buat orang lain bukan sih Ustaz? Gak tahu. Iya tuh Bu Meta juga jawabannya sama. Bu Meta udah jawab ya? Udah, soleh kebaikan. Bu Meta udah jawab. Soleh kebaikan untuk diri sendiri, muslim untuk orang lain. Masya Allah, benar ini. Ya, jawabannya dari Bu Meta Jufri. Ini dia selebgram ini. Ya, jadi ibu sekalian, kalau soleh itu dia buat diri sendiri doang. Tapi kalau muslih untuk dirinya dan orang lain. Untuk dirinya dan orang lain. Jawabannya udah benar lumayan dari Bu Meta. Jadi soleh untuk dirinya, muslih untuk dirinya dan orang lain. Maka saya berharap yang ada di sini jangan hanya soleh tapi muslih. Maka salah satu cara muslih ya dengan cara ta'lim seperti ini, ngajak kebaikan buat orang lain ya. Kembali lagi. Jadi ilmu ya yang pertama kali dipinta di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagiku dan bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dengan rizqan thayyiban, yakni yang halal, sabda beliau, wa amalan mutaqabbala, yakni diterima di sisimu, sehingga engkau memberikan pahala kepadaku dengan pahala yang banyak. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba bahas tentang hadis ini dan doa ini. Mudah-mudahan nanti pokoknya setiap subuh berlewat, nggak akan tinggal doa ini. Karena doa ini luar biasa dalamnya, isinya, dan permintaannya. Bismillah. Yang pertama kita lihat hadisnya ya, tadi sudah dibahas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dibaca berapa kali Pak Ustadz? Sekali aja ya, sekali aja. Ya, habis sholat subuh. Dan ternyata sama dalam riwayat lain di sini kan kita minta ilmu yang bermanfaat. Ya, demikian juga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita pengen ilmu itu bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsya. Dan dari doa ya, dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya, jiwa yang enggak pernah puas. Tamak, ya, tamak, rakus. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Jadi satu sisi kita berharap dapat ilmu yang bermanfaat dengan baca doa ini.
Dan juga di sisi lain kita meminta kepada Allah dihindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa sih di antara tanda ilmu bermanfaat? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, Bu Nana baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pemiliknya tidak mengaku atau mengklaim berilmu, tidak berbangga dengannya kepada seorang pun. Ini yang pertama Tidak nih. pula Yang pertama, tanda ilmu bermanfaat itu dia nggak sombong. Jadi makin nambah ilmunya, makin dia tawaddu'. Jadi orang nih kalau menuntut ilmu ada 3 fase. Coba sebutkan. Hadiah lagi masih ada hadiahnya? Apa kayak keripik singkong kayak? Masih Apa? ada Ustaz, silakan. Bu Nana, Bu Nurul tuh banyak hadiah dia. ada Ya, Ustaz. banyak hadiah. Kalender kayak apa ya? Coba. Dalam menuntut ilmu ada 3 proses. Sebutkan prosesnya. Ada yang tahu? 3 akhlak seorang penuntut ilmu. Ada yang bisa jawab? Hadiahnya kalender muslim loh. Ayo siapa yang mau? Ya, yuk, ya, baik. Nggak ada yang tahu juga. Coba Siska tahu? Siska ke pental kayaknya Pak Ustaz. Kebental. Ya, jadi ada 3 fase manusia dalam menuntut ilmu. Yang pertama dia akan sombong. Siska belum masuk ya. Siska Utami, oke, maaf. Yang pertama dia sombong. Jadi orang biasa suka kalau menuntut ilmu suka sombong dulu ya, Bu Nana ya. Suka rada-rada, wih, wow, baru belajar dikit udah kayak siapa aja ditantangin. Yang kedua, ketika dia makin menuntut ilmu terus, maka dia akan memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Yang ketiga, setelah dia terus belajar lagi, maka dia merasa dia belum punya apa-apa. Karena terlalu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahru midada li kalimatillahi ila kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai itu lautan dijadikan tinta, ya. Kemudian law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka akan habis laut itu. Bayangin ya laut kayak apa? Kita lebih banyak lautan kan daripada daratan dunia ini. Maka dijadiin tinta tuh lautan tuh. Maka nggak bakalan habis ilmu Allah, bahkan tintanya habis dan ilmu Allah masih banyak. Ya, kemudian dikasih lagi lautan lagi. Ya, nggak bakalan habis ilmu Allah. Makanya itu tahapan-tahapan orang dalam menuntut ilmu. Ya, dicatat ya, Bu Nurul. Ya, Bu Nurul notaris ya. Aduh, bukan Ustaz. Ini rajin banget tulis. Dah, ya, jadi 3 tuh fase orang dalam menuntut ilmu. Nah, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, kita kan minta ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat salah satu tandanya adalah pemiliknya tidak mengaku mengklaim berilmu, tidak berbangga dengannya kepada seorang pun. Nggak sombong, ya nggak sombong. Ini yang saya harapkan dari kita semuanya, termasuk diri saya, jangan sombong kalau kita sudah belajar menuntut ilmu. Karena nanti akan ada tahap kedua, tawadhu. Tahap ketiga Anda merasa tidak ada apa-apanya. Terus lanjut, Bu Nana. Tidak pula menisbahkan orang lain kepada kejahilan atau kebodohan, kecuali barang siapa yang menyelisihi sunnah dan ahli sunnah. Karena dia mencelanya sebagai bentuk marah kepada Allah. Karena Allah. Oh, marah karena Allah. Terus Bukan beda marah. lah. Kan? Beda banget. Bukan Bukan marah. untuk dirinya, tidak pula bermaksud meninggikan dirinya di atas orang lain. Ya, jadi yang pertama dia nggak sombong, dia tidak mengaku berilmu, dia merasa masih banyak kekurangan. Yang kedua, dia tidak ngatain orang bodoh. Ya, dia tidak mengatakan orang bego, ya. Ini goblok, ya. Enggak, ya. Kecuali kalau dia memang harus mengatakan suatu hal karena orang ini mungkin menyelisihi Al-Quran dan Sunnah misalnya, maka bisa dikatakan orang bodoh, ya.
Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, dia tidak sombong. Yang kedua, dia tidak bermudah-mudahan mengatakan orang lain bodoh. Karena kita juga dulu awalnya bodoh, nggak ngerti apa-apa. Bahkan ada orang yang dulu diajari bicara oleh ibunya, lagi kecil diajarin ngomong sama ibunya. Setelah dewasa dia mencaci maki ibunya. Lisan yang diajarkan dia berbicara, ternyata setelah dewasa lisan itu dipakai untuk mencaci maki ibunya. Na'udzubillah. Ya, baik. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Laisa syai'un anfa' min 'ilmin la yanfa', wa laisa syai'un adharu min 'ilmin la yanfa'." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada ilmu ilmin yanfa', dari ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi Bu Nana, Bu Nurul nonton kan videonya, orang yang bodoh itu, orang yang tidak berilmu itu, apa yang dia perbuat, dia bisa lebih merusak. Jadi kalau orang yang tidak berilmu berlakukan sesuatu bisa lebih merusak. Dan orang yang tidak berilmu, dia seperti berjalan di atas yang bukan jalannya. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat selain daripada ilmu yang bermanfaat, dan sebaliknya tidak ada yang lebih membahaya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan kata Ibnul Jauzi, awal talbis iblis ala nas sadduhum 'anil ilmi. Manusia tipu daya iblis yang pertama kali adalah iblis itu akan menjauhkan manusia dari ilmu. Iblis itu akan menjauhkan manusia dari ilmu. Jadi tipu daya iblis pertama kali dijauhkan manusia dari ilmu. Ya kenapa? Karena ilmu itu cahaya, li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan ketika manusia sudah padam cahayanya, tidak ada ilmunya, maka dia akan dengan mudah khabatuhum fit dhulam kaifa syaa, maka akan dengan mudah iblis menggiring dia dalam kesesatan. Nah, ini sih pentingnya ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, ilmu itu an-nas yahtaj ila ilmi ahwaj min at-ta'am wasy-syarab, bahwa manusia itu butuh ilmu itu udah lebih daripada makan dan minum. Karena makan dan minum manusia sehari cuma 2 kali, tapi ilmu dia butuhkan setiap tarikan nafasnya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, setan akan menyesatkan seorang sesuai dengan sedikit ilmunya. Tadi ya, yudillu syaitan bihasbi qillatil ilmi ar-rajul yudilluhu syaitan. Setan akan menyesatkan sesuai dengan sedikit ilmunya. Jadi setan akan dengan mudah menyesatkan seseorang yang tanpa ilmu. Lihat ya, yang orang nggak ada ilmu ya main gampang terprovokasi, gampang melakukan amal tanpa dia check and recheck dulu. Ya, mudah untuk mengungkapkan tanpa dia tabayun dulu. Nah, ini dengan mudah seseorang. Makanya kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat setiap habis subuh lagi. Jadi subuh itu diawali, ya pertama diawali dengan kuliah dan kulhu, betul nggak? Qobliyah subuh kan? Qobliyah subuh, kuliah kulhu tuh, ya supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat subuh, kemudian kita zikir. Nah kita pinta deh ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Baik, kita lihat macam-macam ilmu. Ibu Nurul silakan. Bismillah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Saidi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Pertama, ilmu yang 100% berbahaya. Tidak ada manfaat sama sekali atau minim bahaya tersebut lebih besar dibanding manfaatnya atau kebaikannya. Misalnya ilmu sihir. Contoh lain, seseorang belajar tentang kesesatan atau berbagai akidah atau pemahaman yang menyimpang. Namun dia belum memiliki ilmu tentang kebenaran atau akidah syahihah. Seseorang membaca buku yang mengandung kesesatan padahal tidak memiliki senjata untuk melindungi dirinya. Nah, ini ilmu yang 100% berbahaya kayak ilmu sihir ya. Ya hati-hati belajar ilmu sihir. Ini 100% berbahaya. Bisa kafir nih. Kemudian ada ilmu yang tidak jadi kan kita kalau ilmu yang manfaat udah tahu lah ya, ilmu yang manfaat tuh kayak apa, pasti ilmu agama tuh, ilmu yang manfaat.
Nah, sekarang ilmu yang tidak manfaat itu apa ini? Ilmu yang 100% berbahaya kayak ilmu sihir. Atau lebih besar bahayanya dibandingkan manfaatnya. Contoh misalnya ya, orang belajar akidah Syiah, tapi dia nggak punya fondasi, ya hancur udah. Ada ibu-ibu bilang begini sama saya, Ustaz, boleh nggak saya ikut aliran itu tuh, aliran X? Saya bilang, ibu udah bisa bedain mana tauhid, mana syirik? Belum. Mana sunnah, mana bid'ah? Belum. Bisa bedain mana hadis sahih, mana tidak sahih? Tidak. Buat apa ibu ikut-ikut yang nggak benar dulu? Ya, ibu bukan saatnya perbandingan, ibu saatnya belajar. Belajar dulu yang benar. Dengan belajar nanti ibu akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi ada orang belajar buku akidah-akidah, ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang misalnya, ya. Ada orang baca buku tentang orang ingkar sunnah. Jadi dia nggak mau pakai hadis, maunya pakai Quran aja. Ya pokoknya yang hadis-hadis dibilangin itu mau bohong, itu kata Bukhari katanya, bukan kata Nabi katanya. Dia baca, ya, ya, dia baca tentang akidah ingkar sunnah. Ya bisa jadi dia besoknya jadi orang yang ingkar sunnah, karena dia nggak punya benteng untuk melindunginya, orang belum ngerti kok. Maka apa ya, umur ini al ilmu kasir wal umur kasir, ilmu itu banyak sedangkan umur kita pendek. Ngapain sih baca yang nggak manfaat gitu loh, umur ini pendek loh sedangkan tugas kita banyak, ilmu itu yang harus kita pelajari banyak, tauhid, fikih, ya tauhid aja babnya banyak, ya belum lagi fikih apalagi, ya sholat aja 3 jilid, ya belum puasa, zakat, haji, ya belum bicara yang lain, belum yang ketiga, belum tafsir apalagi 30 juz, belum lagi ilmu apa, akhlak, ya akhlak salaf, ya belum lagi masalah tazkiyatun nafs, bersih hati, banyak banget yang harus kita pelajari. Tapi udah belajar yang hal-hal yang nggak manfaat. Jadi buat apa? Ya, buat apa Anda belajar yang tidak manfaat? Karena tugas kita terlalu banyak. Mendingan belajarin aja yang jelas-jelas dulu. Ya, yang memang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi ya ingat ya, waktu kita pendek loh. Ya, waktu kita pendek, ya umur kita singkat, tapi tugas kita masih banyak. Ilmu itu masih banyak yang harus kita pelajari. Maka buat apa baca-baca yang nyeleneh? Tulisan-tulisan yang nyeleneh. Ya. Yang kedua, lanjut. Kedua, sibuk mempelajari ilmu duniawi atau ilmu pengetahuan yang hukum asalnya adalah mubah. Namun kesibukan tersebut menjadikannya lalai dari hal-hal yang bermanfaat kehidupannya. Misalnya kesibukan tersebut menyebabkan orang tersebut lalai untuk menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan syariat. Dalam kasus semacam ini, ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada orang sibuk belajar ilmu duniawi. Ya, misalnya ibu belajar ilmu apa? Ya, ilmu ekonomi misalnya. Tapi gara-gara belajar ilmu itu, ya ilmu itu kan mubah ya, ilmu ekonomi itu mubah boleh, kalau ilmu agama wajib. Tatkala ibu belajar ilmu ekonomi, ternyata kok jadi gara-gara ilmu ekonomi ini jadi nggak bersyukur ya, lalai sholat ya, malah nggak belajar agama, maka akhirnya ilmu tersebut jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu ekonomi bagus ya, kita ningkatin ekonomi masyarakat ya supaya kafir ya, tidak buat kufur ya, agar masyarakat punya punya ilmu dalam bisnis berdagang. Tapi ternyata karena sibuk dengan ilmu ini, ini jadi lalai dari hal-hal agama. Ini kagak manfaat jadi ilmunya tuh. Ya, ilmu apa yang ibu-ibu pelajari, ya jangan dalam masa konten di Jeddah,
ada tentang masalah orang yang mengetahui banyak tentang kendaraan mobil. Orang ini ngerti banget mobil apa, tahun berapa ya tahu. Ya, modifikasi dan lain semua ngerti banget. Tapi begitu bahas agama dia kagak ngerti. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, ini ilmunya yang tadinya mubah jadi nggak manfaat. Ya. Yang ketiga, Bu Siska membaca. Oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, ilmu syar'i atau ilmu agama, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak diamalkan. Sebetulnya dia mengenal ilmu agama, namun dia tinggalkan atau tidak. Dia mengenal keburukan, namun justru menerjangnya. Ilmu syar'i yang tidak diamalkan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ada nggak begitu, Bu? Ada nggak? Wih, ada nggak Bu Siska? Iya, ada. Saya kadang begitu kayaknya Ustadz. Orang begitu? Ada Ustadz. Ya, jadi bahas, tahu gibah haram, tapi doyan gitu di kamar berdua sama setan. Ya, jadi maksudnya lihat hal-hal yang enggak yang jelek ya. Lihat aurat. Jadi ilmu agama bagus, ilmu Quran, ilmu Sunnah ya. Kita bahas tentang dosa-dosa besar ya. Ada pengajian ya, bahas insyaallah dan majlis Sakinah ya di mana tuh, di Pejaten. Itu kan isinya dosa-dosa besar tuh, banyak dosa-dosa besar tuh, udah 70-an. Dan Bapak Ibu sudah tahu tuh dosa ini, dosa itu, tapi dilakukan, itu namanya ilmu yang tidak manfaat jadinya. Ya, udah tahu gibah nggak boleh, itu aja terus berkutat di riba. Nah, ini ilmunya nggak manfaat jadinya. Ya, ilmunya jadi tidak bermanfaat. Jadi ngajinya cuma jiping doang. Jiping, ngaji kuping. Udah itu jituk lagi, ngajinya ngantuk ya, ngajinya ngantuk, jituk tuh. Udah itu jibret ya. Ya, ngaji kentut mulu. Tapi sayang tidak diamalkan. Maka akhirnya jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu kan paling, saya pernah ya kalau ngajar, dulu saya ngajar kitab namanya Al-Wajiz. Itu saya ngajar tentang sholat ya. Itu ibu-ibu begitu bahas kitab itu dari awal. Ya berarti yang 3 bulan kemarin itu ya cuman kagum doang, terus kagak diamalin gitu loh. Betapa banyak doa-doa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ya, doa-doa yang disampaikan ya, dipoto ya, ibu-ibu mau rajin moto, ada foto di foto, setiap ada doa dipoto, setiap ada doa dipoto, di screenshot ya. Itu berapa bulan saya kasih tahu lagi, saya foto lagi, saya foto ya sebentar ya. Padahal udah dia foto berapa kali-kali itu. Kenapa ya? Karena nggak diamalin. Banyak kayak gitu tuh. Ya, ibu-ibu banyak menuntut ilmu, tapi hanya cuma bisa mencari dan mencatat, tapi belum mengamalkan. Mudah-mudahan suatu saat bisa mengamalkan insya Allah. Maka tujuan kajian ini ya menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat ya, kayak begitu tuh. Kemudian lanjut, masih Bu Siska, keempat. Ya. Keempat, menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu modern seperti biologi, fisika, dan semisalnya, sehingga menyebabkan dirinya cuek dan berpaling dari mempelajari ilmu agama. Orang yang membatasi diri hanya mempelajari ilmu-ilmu alam tersebut hanya akan menyebabkan pelakunya bingung dan terjatuh bohongan.
Fenomena semacam ini bisa kita saksikan. Seseorang yang hanya sibuk mempelajari ilmu tersebut bukannya bertambah keimanan kepada Allah Ta'ala, namun akhirnya menjadi pengingkar Tuhan atau ateis. Alhamdulillah. Ya, lanjut lalu. Dan yang bermanfaat, menurut penjelasan beliau rahimahullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama yang diamalkan, dan ilmu yang mendukung untuk mempelajari ilmu agama tersebut, seperti ilmu bahasa Arab dan semacamnya. Demikian pula setiap ilmu yang bisa memperbaiki agama, dunia, dan akhlak manusia, dengan syarat bahwa agamalah yang menjadi pokok, sedangkan yang lain adalah tambahan dan penyokong untuk perbaikan agama seseorang. Baik, ya. Jadi apa yang bermanfaat? Ilmu apa yang bermanfaat? Ya, ilmu agama tentunya. Ya, ilmu agama. Apalagi tauhid, ya. Apa tauhid ini sangat bermanfaat. Akidah, ya. Dan ilmu yang mendukung kepada mempelajari agama, ya, yaitu bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab jadi ngerti ilmu-ilmu agama, ya, dan semacamnya. Maka setiap ilmu yang bisa memperbaiki agama, dunia, dan akhlak manusia dengan syarat bahwa agama yang menjadi pokoknya, sedangkan yang lain adalah tambahan penyokong untuk perbaikan agama seseorang. Jadi inilah contoh apa tadi? Ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita minta kepada Allah di awal pagi habis sholat subuh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dimintanya pagi-pagi lagi. Ya, dimintanya pagi-pagi lagi. Kenapa? Karena pagi itu kan barokah, ya. Pagi itu berkah, ya. Berharap rezeki yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa yang diminta ilmu? Ya, sebelum kita bahas tentang masalah yang lain, kenapa yang diminta adalah ilmu? Tadi yang dimintakan 3 ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Karena kata Syekh Abdul Razak, karena dengan ilmu inilah orang bisa tahu rezeki yang baik kayak apa gitu, rezeki yang halal kayak apa. Gak sedikit orang bingung, ini halal apa haram ya gitu ya. Dia bingung gitu. Ya, ini boleh nggak ya bisnis begini nih, ya. Ini kira-kira dibolehkan nggak dalam syariat begini nih, model begini nih bisnis nih. Maka dengan rezeki yang baik akan terarah dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga amal yang diterima kan syaratnya adalah berilmu, ya, sesuai ilmunya, ikhlas. Yang kedua ittiba, nggak mungkin kita ittiba tanpa mengetahui ilmunya. Nah, kemudian kenapa ilmu yang dipinta? Kita lihat keutamaan ilmu atas harta. Kenapa ilmu yang pertama kali? Bukan, ya Allah berikan aku harta yang baik, baru ilmu yang manfaat. Bu Nana? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, keutamaan ilmu atas harta dapat diketahui dari beberapa. Ilmu adalah warisan para nabi. Harta adalah para raja dan orang-orang kaya. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Betul nggak? Para nabi itu, ilmu itu adalah warisan para nabi. Dan ketika kita bahas tentang ilmu, satu-satunya kalimat yang bagus dibaca adalah minta tambahan ilmu. Betul? Apa doanya? Ada yang tahu? Rabbi Zidni ilman, ya kan? Jadi salah satu sampai Nabi Musa tahu, Nabi Musa, Nabi yang kuat, Nabi yang banyak ilmunya, tapi Nabi Musa masih belajar juga. Siapa guru Nabi Musa? Ada yang tahu? Belajar sama siapa Nabi Musa waktu itu di surat Al-Kahfi? Nabi Khidir, Ustaz. Nabi Khidir alaihissalam. Harusnya kan Nabi Musa udah jadi nabi ya, kagak belajar lagi ya tuh. Ya udah luar biasa ya Nabi Musa ya. Tapi Masya Allah, Nabi Musa masih belajar kepada Nabi Khidir.
Ya, Nabi Musa masih belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan jadi orang yang pintar itu orang yang selalu belajar, dan orang yang bodoh adalah orang yang berhenti dari belajar. Maka Nabi Musa alaihissalam masih belajar kepada Nabi Khidir. Dan kalau saya tanya, Bu Nurul, lebih banyak mana Bu Nurul? Minta tambah ilmu apa tambah rizki? Ilmu Ustaz, ilmu sebagian dari Tambah. Benar. Ya lebih banyak minta apa? Nambah ilmu, Allahumma aksir mali apa Rabbi zidni ilman? Ilmu. Bu Nana? Ilmu Ustaz. Ya, oke. Kebanyakan manusia mintanya apa? Rizki tambah apa ilmu tambah? Rizki. Ya, banyak manusia minta rizki. Padahal sebenarnya rizki yang terbaik adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, nih makanya kata di sini ya disebutkan kata beliau rizki yang utama adalah mendapatkan ilmu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang akan berikan jalan keluar baginya dan akan berikan kepada rizki yang tidak disangka-sangka. Kata Syekh bin Baz, telah diketahui bahwa meraih ilmu merupakan rizki yang paling utama. Juga merupakan jalan keluar dari sempit dan gelapnya kebodohan menuju luasnya cahaya ilmu. Jadi beliau Syekh bin Baz menafsirkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata beliau bahwa ilmu merupakan rizki yang paling utama karena ilmu merupakan jalan keluar dari sempit dan gelapnya kebodohan menuju luas dan bercahayanya ilmu. Makanya dan meraih ilmu yang bermanfaat termasuk di antara bentuk kemudahan yang paling besar karena seorang penuntut ilmu syar'i dengan ilmunya dapat mengetahui jalan-jalan kebaikan dan sebab-sebab keselamatan ini tidak mudah bagi orang yang jahil. Ya, jadi ketika Anda memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dengan ilmu Anda dapat mengetahui jalan-jalan yang baik mana, jalan-jalan yang sesat mana, dan ini tidak dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Makanya banyak orang ternyata mintanya itu ya mintanya itu ya tambah harta, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Padahal salah satu yang dianjurkan untuk dipinta bertambah adalah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Kemudian yang kedua masih Bu Nana, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta pemiliknya yang harus menjaganya. Betul? Betul Pak Ustadz. Iya, ilmu akan menjaga pemiliknya. Anda akan dijaga oleh ilmu Anda. Kalau harta Anda yang jaga. Terus harta capek ngitung-ngitung mulu lagi. Ya, nambah kagak dihitung terus. Lanjut 3. Harta akan habis dengan dibelanjakannya, sedang ilmu akan berkembang dengan disampaikan. Masya Allah. Ya, ilmu ya disampaikan akan tambah matang di otak. Ya, maka terus terang saya senang banget ya ngajar itu karena dengan ngajar itu saya jadi belajar, kemudian dengan ngajar itu saya menyampaikan jadi netap di otak tuh. Maka harta dibelanjakan ya habis. Kalau ilmu ya berkembang terus. Lanjut 4. Pemilik harta apabila meninggal dunia akan ditinggalkan oleh harta, sedangkan ilmu akan masuk bersamanya di dalam. Masya Allah ya. Makanya ilmu yang berkah manusia mati zaman tabnu Adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyah wa ilmin yantafu bi waladin salih yad'ulah. Ketika manusia meninggal maka ilmu yang bermanfaat, harta, sedekah jariyah ya, kemudian anak yang soleh. Maka ketika Anda mati ya, maka Anda akan ditinggalkan oleh harta. Ya malah ada orang ngumpulin duit banyak banget tapi bukan dia yang merasakannya. Ya, bukan dia yang menikmatinya. Tapi ketika kita mati, ilmu ya akan masuk bersama dalam kuburnya, bahkan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, diajarkan
dia akan terus menuai pahalanya. Makanya Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, punya ilmu sedikit ya, yang benar, yang sahih, sebarin, sare di grup. Ya, dapat ilmu yang bermanfaat, sare di grup ya. Nah, ini grup kayak begini nih, ya ketika Anda sampaikan, ya kemudian ada yang mengamalkan, Masya Allah. Ya, ketika Anda mati, orang ini tahu masalah ilmu ini dari Anda, maka itu akan dapat pahalanya kita lagi mati itu. Kemudian yang lanjut, nomor 5. Ilmu bisa menjadi hakim yang menghukumi harta, sedangkan harta tidak bisa menghukumi ilmu. 6. Harta akan didapatkan oleh orang mukmin maupun kafir, orang yang baik maupun orang yang jelek. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tidaklah didapat kecuali bagi orang Oke, mukmin. semua orang bisa nyari duitnya, bisa nyari harta. Jelek, baik, kafir, mukmin bisa dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat, ya hanya ilmu agama. Tidak didapat kecuali bagi orang mukmin, ya ilmu agama. Lanjut. Berilmu dibutuhkan oleh para raja dan orang-orang yang di bawahnya. Sedangkan pemerintah hanya dibutuhkan orang-orang yang tidak punya harta dan orang yang butuh. Makanya Masya Allah, ketika orang punya ilmu ya, para raja ya akan mencarinya. Dan orang-orang di bawahnya pun akan mencarinya karena butuh ilmu. Sedangkan pemilik harta ya hanya dibutuhkan oleh orang yang tidak punya harta dan orang yang butuh. Inilah kenapa kita mintanya ilmu yang bermanfaat. Karena memang pertama kali ya, kenapa yang diminta ilmu yang bermanfaat? Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ada satu tulisan dari ringkasan dari Syekh Abdul Razak di sini ya. Kita lihat ada banyak, tapi insya Allah kita coba baca. Udah boleh dibaca, termasuk cara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, merutinkan hal-hal yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rutinkan. Di antara hal beliau rutinkan adalah meminta 3 permintaan dalam setiap kali mendapati subuh. Sesungguhnya di antara doa agung bermanfaat yang Sallallahu Alaihi Wasallam biasa merutinkan dan senantiasa mengucapkannya pada setiap subuh adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sholat subuh kemudian salam lalu biasanya mengucapkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kata Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak ini Profesor Dr. Abdul Razak sering ke Indonesia beliau ya. Beliau ini guru di Masjid Nabawi. Kalau ibu-ibu pergi ke Madinah ya, di area laki-laki itu ada jamaah banyak banget ya. Ramai yang ngaji sama dia tuh. Nah, itu yang ngajar ya seorang Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr ya. Mungkin ibu-ibu sering lihat di YouTube banyak ya terjemahan ceramah beliau ya. Bagus kalau ibu-ibu belajar dari YouTube apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, di antaranya beliau menyebutkan tentang hadis ini, tentang ilmu yang bermanfaat. Inilah doa agung ya, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi dengan membaca doa ini kita termasuk orang yang menjalankan sunnah dan mengikuti Nabi SAW. Apalagi doa ini Anda rutinkan, ya, Anda rutinkan setiap subuh. Dan perhatikan saudaraku, kata beliau, yang meriwayatkan hadis ini adalah istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Artinya beliau benar-benar sering mengucapkan doa ini. Jadi ini kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ini hadis diriwayatkan oleh istri Nabi. Ya, berarti istri Nabi ini memberitahukan seringnya Nabi baca doa ini. Artinya beliau benar-benar sering mengucapkan doa ini, terkhusus setelah sholat subuh. Dan doa ini termasuk salah satu zikir pagi atau subuh yang tidak layak kita tinggalkan, kata beliau. Jadi kata Profesor Dr. Abdul Razak, tidak layak kita meninggalkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Ya, ini hadis diriwayatkan dari istri Nabi loh. Siapa tadi? Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat. Dan ternyata Nabi sering membaca ini setiap subuh. Makanya mudah-mudahan dengan sebab ini kita bisa berjumpa Nabi di akhirat nanti. Itu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, apalagi ini sunnah yang simple, padat gitu loh. Yang diminta tuh pokok banget ya. Ilmu, rezeki, amal diterima. Ya. Kemudian kata beliau, lanjut siapa yang menelaah doa yang mulia ini? Siapa yang menelaah doa yang mulia ini, maka dia akan mendapati bahwa sesungguhnya pelaksanaan doa ini di waktu setelah sholat subuh merupakan sebuah hal yang sangat cocok atau sesuai keadaan. Karena waktu subuh adalah waktu di mana dimulainya hari. Bagi seorang muslim, tidak ada yang diinginkan pada hari tersebut, melainkan tercapainya tujuan dan maksud yang agung pada doa ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Seolah-olah ketika dia memulai harinya dengan mengucapkan doa untuk 3 perkara ini, dia membatasi target dan tujuannya dari itu pada 3 hal dalam satu doa ini. Ya, jadi 3 target dalam satu doa. 3 target dalam satu doa. Dan ini dimulai di pagi-pagi, di waktu yang barokah. Dimulai di pagi-pagi, agar pagi-pagi ini dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Sungguh bagus yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di atas. Seyogianya kita sebagai seorang muslim menanamkan dalam hati kita target pencapaian. Target capaian tersebut adalah bertambahnya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan terimanya amal ibadah. Kemudian kata beliau, seorang muslim mayoritas harinya, bahkan seluruh harinya keinginannya tidak lain adalah merealisasikan dan menyempurnakan ketiga tujuan ini. Menggapainya melalui jalan terdekat serta terbaik. Berdasarkan hal ini, maka sungguh indah bila hari dibuka. Dimulai dengan minta 3 permintaan yang menjadi target utama seorang muslim dalam kesehariannya, kemudian berusaha merealisasikannya. Ya, jadi kita doa, tapi realisasiin ya Bu. Coba gimana cara merealisasikannya Bu Nurul? Ilmu yang bermanfaat, berarti ngapain merealisasikannya? Dengan ya, Ikut Cara kajian. menuntut ilmu, ya kajian, ya apalagi Bu Sisya. Kalau yang harta yang baik gimana caranya? Diinfakkan Ustadz. Gimana merealisasikannya? Ya, Diinfakkan, dengan Ustadz. cara mencari yang halal, ya. Mencari yang halal, kan harta yang baik, ya. Dan setelah dapat harta yang baik disedekahkan, ya. Atau disimpan, ditabung. Setelah disedekahkan ada yang ditabung buat haji, buat umroh, ya. Kemudian terakhir amal yang diterima. Jadi kata beliau, indah bila hari dibuka dengan 3 permintaan, dan target utama seorang muslim dalam kesehariannya adalah 3 target ini, dan usahalah merealisasikannya. Jadi maksudnya gini, jangan hanya berdoa gitu loh ya. Karena kita butuh doa dan usaha. Ya, tidak ada orang usaha doang kagak doa, salah. Doa mulu tapi nggak usaha juga salah. Maka gimana cara merealisasikan, kata Syekh? Jadi tiga ini harus direalisasikan, kata Syekh Abdul Razak. Gimana cara merealisasikannya? Yaitu 1, ilmu yang bermanfaat, ya menuntut ilmu dong. Menuntut agama. Kayak apa? Kajian-kajian hari ini, betul? Lewat Zoom tuh. Ya, Ustadz Safik, Ustadz Firanda, wah banyak banget dah. Ya, kajian-kajian Ibu tinggal milih dah. Ya, dari subuh udah ada Ustadz Nuzul, ya kan? Ya, terus jam sekian ada Ustadz ini. Terus ya, banyak banget ya. Ibu tinggal milih mana, kajian mana. Ya, dan itu cara merealisasikan ilmu yang bermanfaat. Terus gimana lagi Pak Ustadz cara merealisasikan ilmu yang bermanfaat? Ada satu yang sangat-sangat disayangkan tapi jarang direalisasikan, yaitu menghafalnya. Menghafalnya. Maka tadi di video saya kasih tahu, wa idza kana majma'atuhu minal 'ilmi qalilan wa kana hifazan kasratil manfaatu bih. Ilmu itu kalau sedikit tapi dihafalkan maka akan jadi banyak. Akan banyak manfaatnya. Ya, karena hifazan kasratil manfaah, akan banyak manfaatnya. Saya ulangi ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ini ilmu agama. Itu ilmu bermanfaat agama itu. Tapi ada selanjutnya cara supaya bermanfaat lagi, yaitu dengan cara kita menghafalnya. Ya, mengamalkannya. Kan
Ada beberapa kunci ilmu. Bisa sebutin? Satu, diam. Betul? Diam. Dua, dengarkan. Tiga, mencatat. Empat, menghafalnya. Lima, mengamalkannya. Enam, mengajarkannya. Ingat Bu? Coba ulangi, Bu Nurul. Diam. Nah, ini apa judulnya? Kunci-kunci ilmu. Ya, kunci-kunci ilmu. Satu, diam. Dua, Dengar. dengar. Tiga, Catat. catat. Empat, menghafal. Lima, Amalkan. mengamalkan. Enam, mengajarkannya. Nah, yang sulit mana? Mengajarkan, Ustadz. Hafal saya hafal. Aduh. Ya, menghafalkannya, mengajarkannya. Kalau menghafalnya, saya sih menghafal yang memang banyak dikeluhkan ya oleh ibu-ibu itu. Makanya tadi saya bilang, wa idza kana ma jama'tu minal ilmi qalilan wa kana hifazan kasratil manfaatu bih. Ilmu itu kalau sedikit ya, sedikit ilmunya tapi diamalkan, dihafalkan, maka jadi banyak kan. Dia karena hafal kan, jadi banyak dia. Walaupun sedikit, tapi ketika ilmunya banyak, tapi dia nggak hafal, sedikit manfaatnya. Maka termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dihafal. Ya, nah kayak termasuk ilmu yang bermanfaat adalah bukan hanya ilmu ini dia amalkan, tapi dia hafalkan. Ya, oh ini ada nih di doa apa, misalnya doa sujud, selalu saya gaung-gaungkan kan doa sujud tuh. Ya, tapi ya karena kenapa? Karena saya pengen banget orang itu tahu doa sujud yang banyak gitu loh. Kan dia tahu, makanya kalau ada kajian-kajian pemula ya pada kaget kan. Oh, kok doa sujud beda ya. Malah sampai-sampai ada ibu-ibu bilang begini, jangan ngaji sama Ustadz Agus loh, sujudnya beda doanya dia mah. Ya bukan sebenar bil ala gitu loh. Jadi disangka aliran sesat gitu. Ya, padahal ini doa-doa yang lain loh. Betapa indahnya kan doa tuh, ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang kecil dan yang besar, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kan itu bagus banget dibaca lagi sujud tuh. Maka ketika kita minta kepada ya Allah ilmu yang bermanfaat di waktu pagi hari, maka Anda realisasikan doa itu. Gimana cara merealisasikannya? Diam, dengerin, catat, kemudian hafalkan, amalkan, terakhir ajarkan. Ya, ini merealisasikan ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang kita bicara yang kedua, merealisasikan harta yang baik. Satu, yang dijual baik, betul? Iya dong, halal harus hartanya baik dulu. Kemudian tahu cara dagang yang baik, udah kita bahas ya di pembahasan kemarin ya Bu ya, di akhlak salaf ya. Iya. Di akhlak salaf kan cara-cara dagang kayak apa aja yang nggak boleh ya, ini itu yang nggak boleh tuh ini algis ya, kemudian ini nggak boleh. Nah itu kita harus tahu tuh ilmu tuh ya. Kemudian baru tadi kata Bu Siska, setelah kita punya harta itu dari harta yang baik, dari dagang jualan yang halal, tata caranya baik, maka disedekahkan ya, disedekahkan, maka itu termasuk merealisasikan. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan daging kambing kepada para tetangganya, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Oh, tinggal punggungnya, pokoknya tinggal ininya ya Rasulullah, punggungnya atau pokoknya sedikit lah. Maka yang inilah yang tersisa, jadi yang dikasih sama tetangga itu yang nanti akan abadi, sedangkan yang tersisa yang dimakan ya itulah ya yang tidak ke akhirat gitulah. Jadi makanya ketika kita merealisasikan harta yang baik ya, banyak cara yang sudah dibahas di kajian akhlak salaf dari Majelis Ta'lim Al-Hamzah juga ya. Bagi ibu yang belum ikut silakan ikut ya. Kita belajar akhlak salaf ya setiap Senin ke-1 ya. Senin kedua ya. Senin kedua kita belajar akhlak salaf, Masya Allah.
banyak yang kita bahas tentang akhlak, semua pakai akhlak, termasuk tata cara berdagang. Maka itu adalah realisasi daripada daripada rezeki yang baik. Kemudian gimana cara merealisasikan amal diterima? Yuk, gimana, Bu Nana? Amal diterima gimana merealisasikannya? Yuk, Bu Dokter Andes nih, S1 nih, ya. Dapat hadiah aja Ustaz. Buku. Ya, coba ya, cara benar tahu nggak cara merealisasikan amal agar diterima gimana? Satu, ikhlas. Ya, satu, ikhlas. Dua apa, Bu Nana? Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ya? Jadi kalau merealisasikan ilmu, diam, dengar, nyatet, ngapal, ngamal, ngajar. Kalau merealisasikan harta, ya harta yang baik, dagang-dagangnya, jualannya yang halal, dan tata caranya nggak boleh nipu, nggak boleh ngurangin timbangan, dan lain sebagainya. Udah kita bahas, itu realisasi. Kemudian Anda sedekahkan, kalau misalnya ada kelebihannya. Kemudian yang terakhir, merealisasikan ilmu, amal yang diterima, itu amal yang dikerjakannya ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, ya, lanjut Bu Nana baca, seorang muslim ketika mengamalkan zikir atau doa ini dalam memulai bukanlah semata-mata agar tujuannya tercapai. Bahkan ketika dia mengamalkan doa ini, dia harus merendahkan dirinya kepada Robnya dan bersandar kepadanya. Agar Allah menganugerahkan terwujudnya tujuan yang agung ini baginya. Karena tiada daya dan upaya, kemampuan untuk mewujudkan tujuan tersebut, mendapatkan kebaikan serta menolak keburukan, melainkan Robnya. Baik, jadi gini Bu Nana, Bu Nurul, Bu Siska, dan semua jamaah Majlis Taklim Ahlanza. Setelah kita bicara tentang realisasi, berarti realisasikan usaha, ya. Nah, setelah Anda baca doa ini, di samping Anda usaha, Anda tawakal. Anda tawakal. Makanya hanya Allah yang bisa mewujudkan keinginan Anda. Maksudnya nggak boleh sombong gitu loh. Gua bisa nih merealisasikannya. Hanya Allah yang bisa membantu Anda. Makanya baca zikir ini setiap habis subuh, kemudian niatkan untuk merealisasikan semuanya dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Yang terakhir, ya, kenapa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka cukuplah kita menjadikan Allah sebagai wakil kita, tempat sandaran kita. Karena nggak bisa kita dapat ilmu yang bermanfaat kecuali atas izin Allah, rizki yang baik kecuali atas izin Allah, dan wa syukrika wa husni ibadatik. Yang doa setiap habis sholat itu loh. Ya, Bu Siska apa? Ya Ustaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa syukrika Wa husni ala zikrika. Zikrika wa syukrika. Ya. Diskon taiban awal taqaulin habis subuh saja. Kemudian permintaan seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Doa ini merupakan permohonan bantuan ketika mulai hari dari Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, agar dimudahkan kesukaran yang dihadapi, gampangnya kesulitan dan pertolongan atau wujud yang terpuji dan penuh berkah ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan, intinya tadi saya ulangi, kenapa yang dipilih adalah ilmu, ya, bukan rezeki dulu. Karena tadi ilmu keutamaannya tadi sudah dibahas, ilmu vs harta, seperti inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, ada 7 tadi. Kenapa ilmu didahulukan daripada harta? Ilmu warisan Nabi,
ya menjaga pemiliknya, nggak akan habis ilmu kalau diajarkan. Maka kenapa mintanya ilmu dulu? Kemudian ilmu bermanfaat tadi sudah kita bahas, ya. Tanda ilmu manfaat tidak sombong, ya, paham ya? Ilmu bermanfaat pun tidak membuat yang pemiliknya sombong dan tidak mengklaim bahwa dia paling berilmu. Kemudian dia tidak menisbahkan orang lain bodoh, ya, karena dia juga dulu bodoh awal-awalnya. Dan manusia belajar itu ada tiga apa tadi? Tiga cara, ya. Pertama, kalau udah belajar, awal-awal belajar sombong. Awal belajar gimana tadi? Sombong. Lama-lama belajar jadi tawadhu, rendah hati. Lama-lama belajar lagi merasa dia belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa. Masih jauh ilmu itu. Kemudian tadi, ya, kita juga bahas tentang macam-macam ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tadi, ilmu yang bermanfaat itu apa aja, ya? Ilmu yang 100% berbahaya, ilmu sihir, ya itu mah tinggalin. Ya, atau dia sibuk belajar ilmu duniawi tapi malah lalai dari ilmu yang agama, ya, lalai dari ibadah, maka ini jadi nggak manfaat. Ya, ilmu yang nggak manfaat ada ilmu agama, dia bagus ilmu agama, Quran Sunnah, tapi sayang dia nggak ngamalin, gitu ya. Keempat, dia sibukkan dengan ilmu alam, ilmu ini fisika, tapi sayang dia tidak mempelajari ilmu agama. Nah, ini takutnya malah jadi ateis kalau dia nggak belajar ilmu agama, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat kata Syekh Nasir As-Sa'di, tambahan dari kata tadi, ini kata Ibnu Rajab, ya. Kalau kata Ibnu Rajab, ilmu manfaat itu tidak membuatnya sombong, kemudian tidak gampang membodohkan orang lain. Tapi kalau kata Syekh Nasir As-Sa'di, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama dan ilmu yang mendukung agama. Ilmu agama dan ilmu yang mendukung agama. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, banyak ulama-ulama yang mati lagi menuntut ilmu agama, ya. Nanti kita coba ini lagi nih, diantaranya nih, saya kemarin ngajar tentang diantara ilmu-ilmu ini ulama-ulama yang meninggal lagi menuntut ilmu, Bu, ya. Keadaan berapa ulama ketika meninggal dunia. Imam Ibnu Rajab meninggal ketika mensyarah Sahih Bukhari dan sampai kitab Janaiz. Ya, kebaca nggak Bu Nurul? Ya, ada? Kebaca Ustaz. Ini ulama-ulama yang meninggal lagi ngapain? Lagi menuntut ilmu. Jadi Ibnu Rajab meninggal itu lagi mensyarah Sahih Bukhari. Dan pas bab jenazah meninggal. Pas bab jenazah meninggal. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, meninggal lagi menuntut ilmu. Dan orang yang meninggal lagi menuntut ilmu, ya, min alamati man mata taliban al-ilmi fa innahu min alamati husnul khatimah li'annahu mata 'ala ta'atin 'azimah. Orang yang mati dalam menuntut ilmu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Karena dia berada dalam ketaatan yang agung. Itu kata ulama salaf tuh. Orang kalau mati lagi menuntut ilmu, dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia berada dalam ketaatan yang agung. Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti, penulis tafsir Adwa'ul Bayan, meninggal dunia ketika sampai ayat nih, Didi. Jadi begitu sampai ini ahli tafsir teh. Ini Syekh Amin As-Sinkiti ini, ya, punya tafsir namanya tafsir Adwa'ul Bayan, tafsir Quran bil Quran. Begitu dia sampai ayat ini, maka tafsirnya nggak selesai. Begitu dia lagi sampai di ayat ini, ulaika hizballah ala inna hizballah humul muflihun, mereka itulah golongan Allah dan ketahuilah golongan Allah itu yang bahagia, meninggal dia. Sampai ayat ini. Ya, jadi lagi nafsirin ayat ini, meninggal dunia. Kemudian Ibnu Hajar meninggal dunia ketika dibacakan padanya ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, meninggal dunia. Surat Yasin, ya. Ya, salam sebagai sambutan dari Rabb yang Maha Penyayang, meninggal dia. Ya, Ibnu Taimiyah wafat dalam keadaan beliau sedang baca ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguh orang yang bertakwa ada di surga dan taman-taman yang dan sungai di tempat kejujuran di sisi Allah yang Maha Memiliki dan Maha Kuasa. Meninggal dunia lagi baca ayat ini. Ya, Syekh Zaid Al-Madkhali wafat ketika sedang mensyarah hadis. Ini ada ulama meninggal lagi membahas kitab ini nih. Lagi membahas hadis ini. Man habba liqa Allah habba Allah liqa'ahu wa man karaha liqa Allah karaha Allah liqa'ah.
Siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Mati itu ulama. Masya Allah ya. Ini nggak ada suatu kebetulan ya. Kemudian Imam Zura Ar-Razi meninggal dengan membaca hadis. Ini ada ulama lagi baca hadis ini meninggal, Bu. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia mati habis baca itu. Masya Allah. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah. Ya, pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, bahkan nih ada perkataan bagus nih. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat? Coba Bu Nana, Bu Nurul baca. Ilmu itu bila engkau mengerahkan semua yang kau miliki, maka ia tidak akan memberikanmu, melainkan hanya sebagian saja. Dan bila engkau hanya mengerahkan sebagian kemampuanmu, maka ia tidak akan memberikanmu bagian sedikit. ngerti nggak? Jadi kalau udah Bu, ngerti nggak? Ibu semua, kerahin semua yang ibu miliki 24 jam untuk belajar, maka ilmu cuma ngasih setengah doang. Nah sekarang gimana? Ibu ngasih ilmu berapa jam? Jadi ada orang 24 jam dikerahkan untuk menuntut ilmu, maka dia dapat setengahnya, setengah dari ilmu. Nah sekarang gimana? Kalau orang mengerahkan sebagian ya, 12 jam, maka dia tidak akan berikanmu selain bagian sedikit pun. Jadi yang dapat yang ngerjain 24 jam aja cuma dapat setengah, Bu. Bagaimana yang cuman 12 jam, yang 12 jam cuman ya malah dan bilangkah mengerahkan sebagian kemampuan, maka tidak akan berikanmu bagian sedikit pun. Maksudnya apa? Maka maksudnya gini loh, butuh totalitas untuk ilmu ini. Tadi makanya ngapal tuh totalitas itu. Karena kalau ngamalin kan nggak perlu ngapal, Bu, betul nggak? Iya. Kalau ngamalin nggak perlu hafal. Tapi kalau hafal itu totalitas tuh. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ya kerahkan tenagamu untuk menuntut ilmu. Dan ketika kita mati lagi menuntut ilmu, berarti itu tanda-tanda husnul khatimah. Ya, dan tadi sudah kita bahas siapa-siapa ulama-ulama yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tadi yang kita bahas pembagian-pembagian ilmu, kemudian juga tadi ternyata rizki yang utama adalah rizki yang berupa ilmu yang bermanfaat, ya kata Syekh bin Bas tadi, karena dengan ilmu ini ya akan bisa mengeluarkan dari jalan yang gelap, ya. Kemudian tadi tipu daya iblis, manusia akan dijauhkan dari ilmu. Kalau udah jauh dari ilmu maka cahayanya padam. Maka ketika padam cahayanya, setan dengan mudah untuk menyesatkan manusia. Maka kemudian juga tadi sudah kita bahas bagaimana kata Syekh siapa tadi? Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak ya, dan tentang masalah ilmu ini ya, bahwa ya ilmu ini dimintakan apa pagi-pagi ya, dan jangan lupa ya tadi pesan Syekh Abdul Razak ya, saya singkat nih. Satu, berutinkan doa ini. Rutinkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rutinkan tuh. Ya, rutinkan. Kemudian ya kata beliau, dan jangan lupa realisasikan. Tadi merealisasikan ilmu, ya gimana merealisasikan ya, harta yang baik gimana, merealisasikan amal diterima bagaimana, ya. Nah, tadi sudah kita bahas realisasikan. Yang ketiga apa tadi? Ada yang ingat? Bu? Yang ketiga apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda setelah berdoa. Rendahkan dirimu dan bersandarlah kepada Allah. Jadi rutinkan doa ini ya setiap habis subuh, kemudian realisasikan gimana caranya, tadi udah dibahas, realisasikannya. 3, rendahkan dirimu dan bersandar kepada Allah dan bertawakal, karena semuanya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin Bu Nurul ada yang mau nanya, silakan. Belum ada sih Ustadz, cuman
Saya mau tanya Ustadz, itu kan tadi kan yang dibilang harus bersungguh-sungguh dalam ilmu. Kita kan mau meninggalnya sebagai penuntut ilmu gitu. Gimana caranya Ustadz? Sedangkan kita kan masih seharian itu masih ada belanja, ada ngurus anak, ada gimana tuh cara? Justru orang-orang dulu kalau mau menuntut ilmu, dia sudah harus mempunyai, misalnya gini ya, saya mau menuntut ilmu ke Madinah ya, maka tuh Syekh akan bertanya kepada saya, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu, gitu loh. Ya, Syekh akan bertanya, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Maksudnya jangan sampai saya nggak ninggalin apa-apa. Ke rizki, apa nggak ninggalin makanan, ya nggak boleh. Jadi dalam arti kata ya kita bukan berarti menuntut ilmu ini nggak ngapa-ngapain ya. Abu Hanifah tuh orang kaya Bu ya, dia bisnis juga, dia menuntut ilmu juga ya. Jadi justru ketika kita ya apa yang saya ini buat istri ya sekian, nanti ke berapa tahun saya akan pulang. Nah, ini kan butuh butuh apa? Butuh biaya tentunya. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan dalam salah satu perjuangan menuntut ilmu itu harus ada biaya. Kemudian waktu yang lama. Waktu yang lama. Maka sih saya tadi berbicara tentang totalitas saja. Tapi intinya kembali kepada firman Allah, fattakullah mustata'atum. Bertakwa semampunya. Bertakwa semampunya. Bu Nana bisanya apa? Kapan? Ya, oh saya harus ngurusin anak, ngurusin suami. Oke, waktunya kapan? Ya, yang penting niatnya ini yang banyak. Mungkin saya rasa ibu-ibu ya tentunya tidak semaksimal bapak-bapak dalam menuntut ilmu, tapi ternyata sekarang terbalik ya. Ibu-ibu banyak yang memaksimalkan diri di saat lockdown ini untuk menuntut ilmu. Jadi tadi secara totalitas kan atas sambil tiduran, paham gak? Saya kan nggak tahu ibu ngapain nih di rumah ya. Ya ini kan videonya pada dimatiin semuanya. Ada yang sambil makan bakso, ada yang sambil belanja, malah ada ibu-ibu yang sambil ini cerita sama saya, Ustadz, saya kalau tanaman yang saya harap hal itu boleh-boleh saja ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau mau maksimal memang harus fokus. Ya harus fokus. Gimana? Duduk di atas meja, duduk di atas meja. Ya di apa diam di kayak orang belajar maksimal lah. Yaudah di meja dia siain laptop ya atau pakai handphone, catatan siap ya, bahkan ya dia berwudu dulu ya, dia berwudu dulu sebelum menuntut ilmu ya, karena orang-orang dulu tuh ya kalau mau menuntut ilmu dia sedekah malah semuanya ya, kalau mau nanya udah disiapin ya. Jadi saya sih nggak apa-apa ya ibu-ibu buka videonya, tapi ya pakaiannya yang bagus. Kalau bagus ya pakai cadar ya, biar biar nggak terlalu terlihat. Tapi ditutup pun nggak apa-apa. Yang penting ibu punya keseriusan. Jadi tadi saya hanya menggambarkan bagaimana pentingnya serius dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. 24 jam saja orang belajar. Ilmu cuma dia dapatkan setengah. Lalu gimana yang cuma 5 jam sehari? Gimana yang cuma 1 jam? Ya, belum lagi ya tadi sambil aktivitas. Gak apa-apa, ya bertakwa semampunya.
Cuma kalau ada ibu-ibu yang pengen serius dengan cara duduk, ya fokus, nyatet, ngerekam, ya insya Allah akan lebih tenangnya lebih ini lagi. Dan satu lagi, ilmu itu butuh pengulangan, namanya murajaah. Ilmu itu butuh pengulangan. Anda paham nih sekarang yang saya bilang. Besok lupa nggak Bu Nana? Kenapa? Karena kagak diulang-ulang. Ya, kagak diulang-ulang. Makanya kudu ngapalin. Ya ngapalin lah yang penting-penting, apa doa-doa ya. Oh tadi jangan lupa tuh ya, menuntut ilmu itu ada 3 fase: sombong, tawadu, dan merasa belum apa-apa yang terakhir. Kemudian ilmu yang nggak manfaat apa aja, ya dirangkum sih bagus ya poin-poinnya Bu Nurul. Apa poin-poin yang kita bahas tadi ya, bukan hanya baca tapi realisasikan. Kemudian selanjutnya setelah realisasi bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tadi ya motivasi saja, ulama-ulama saking cinta sama ilmunya ya dia mati pun dalam keadaan menuntut ilmu. Ada yang nanya? Ustadz, ini ada pertanyaan sih Ustadz. Assalamualaikum. Afwan Pak Ustadz, kalau pada subuh setelah zikir, habis sholat langsung zikir pagi. Jadi membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, hanya sekali saja pas baca zikir paginya, afdol tidak ya Pak Ustadz? Pas zikir subuhnya nggak usah dibaca lagi. Gitu. Oh nggak apa-apa ya, ini masuk, malah kata Syekh Abdul Razak ini masuk dalam zikir pagi. Ya. Jadi kalau ibu baca zikir ini, yang penting habis subuh ya Bu ya. Yang penting habis sholat subuh, ibu bisa baca ini sambil zikir pagi dan sore. Ya. Jadi ibu mau misahin misalnya, ibu bacanya lagi sebelum salam, boleh nggak apa-apa ya Bu ya? Bacanya lagi sebelum salam. Atau nanti habis sholat subuh, enggak nanti aja dah. Sekalian habis zikir pagi, sekalian habis subuh saya zikir pagi sore, boleh nggak apa-apa. Ya, makanya kata Syekh Abdul Razak ini termasuk bagian daripada zikir pagi. Ya Bu, lanjut. Bacanya sekali aja ya Bu ya, bacanya sekali aja. Sekali aja, nggak usah 2 kali 3 kali, 1 kali aja. Ya, mau milih kapan habis subuh atau di saat zikir pagi sore. Lanjut. Ya, lalu Assalamualaikum. Pagi ya, lanjut. Kalau zikir pagi petang apakah harus dalam keadaan wudhu dan menghadap kiblat? Gimana kalau baca zikir sambil kerja, misal sambil masak? Nggak apa-apa, bertakwa semampunya. Ya, jadi yang utama itu kan fokus. Jadi gini tadi saya awal bahas ya Bu ya. Komponen zikir itu akan hebat ketika memiliki 3 komponen. Masih ingat Bu Siska? Kenapa Ustaz? 3 komponen zikir tuh gimana? Ayo. Sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah, terus lalu sesuai hati dengan lisan, kalau bisa kita paham artinya. Nah, jadi kalau ibu sambil kerja tentunya dapat pahala. Jadi Syekh Utsaimin pernah ditanya kalau ada orang zikir, jadi kalau zikir pagi sore itu nggak harus wudu ya, cuma sunnahnya wudu. Terus kemudian ngadep kiblat pun, ngadep kiblat tuh sholat. Cuma kalau berdoa bisa nggak ngadep kiblat pun nggak apa-apa. Cuma yang utama ngadep kiblat, yang utama berdoa, yang utama ngadep kiblat, yang harus berwudu. Kemudian ibu lakukan semampunya, misalnya sambil beresin ini, ngurusin anak, ya nggak apa-apa ya, bertakwa semampunya. Cuma tidak tetap dapat pahala, cuma tidak semaksimal orang yang fokus hatinya, maka ini tentu lebih maksimal hasilnya. Tapi minimalis at least ya ibu boleh saja ya sambil tiduran, sambil lambat atasnya. Udah habis sih pertanyaan Ustadz, tapi saya mau bertanya nih mengenai tadi salah satu mendapat ilmu manfaat itu kan salah satunya diamalkan ya Ustadz ya. Terus terang saya itu untuk ngafalin sama mengamalkan itu
11-12 deh ya gitu, masih berat gitu, jadi curcol. Nah, itu hukumnya apa ya Ustadz ya? Kalau kita sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, belum mengamalkan gitu. Itu bagaimana Ustadz? Jadi hukumnya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi hukumnya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita udah tahu tapi kita tidak amalkan, ya maka akhirnya jadi tidak bermanfaat. Makanya ada orang yang menuntut ilmu. Jadi gini, posisinya ada 3 teh. Ilmu itu diibaratkan dengan air hujan. Dan kita diibaratkan dengan tanah. Tanah ini ada kondisinya 3. 1, begitu tanah itu kena air hujan, dia nyerap di dalam, kemudian numbuhin tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Paham? Paham Ustadz. Ya, jadi ilmu diibaratkan dengan air hujan, dan kita diibaratkan dengan bumi. Ketika ilmu itu turun, air hujan turun ke bawah, ke bumi, air itu ada yang nyerap ke bawah. Dan di bawah dia nyimpan jadi air simpan. Dan air ini bukan hanya nyimpan, tapi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Ini permisalan manusia yang baik. Begitu dapat ilmu, dia simpan di dalam, kemudian dia keluarkan, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Ini permisalan yang paling bagus. 2, datang ilmu berupa air hujan, dia airnya masuk ke bumi, tapi cuma nyimpan di bawah. Cuma nyimpan di bawah. Terus nggak numbuhin yang di atasnya. Nggak numbuhin yang di atasnya. Nah, ini contoh orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi banyak di dalamnya. Dan ibu-ibu semuanya banyak di kepalanya ilmu. Cuman masih di dalam aja gitu. Di dalam. Belum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir yang mungkin harus dihindari. Datang air hujan, cek, ke bumi, enggak nyimpen di bawah, enggak menumbuhkan juga. Hilang begitu saja tanpa bekas. Ini tanah yang gersang. Ya, tidak nyimpen ke bawah dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Ya Ustadz. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu bukan tanah yang gersang, tapi tanah yang subur, yang bisa nyimpen di dalam dan juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ketika datangnya hujan itu. Model yang kedua masih lebih bagus, nyimpen di dalam, tapi belum keluar tumbuh. Ya, belum. Jadi masih menjadi mensoleh, masih di dalam aja nyimpannya, belum bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan keluar. Ini tinggal butuh proses aja, butuh motivasi orang kayak gini. Butuh motivasi, begitu bisa jadi setelah kajian ini tambah keluar tuh airnya. Amin. Sehingga menumbuhkan, ya. Itu ada diminta pertanggungjawabannya nggak nanti? Termasuk itu termasuk yang termasuk kan 5 yang ditanya. 1, Diriskan kemana? Masa muda, ya. Bagaimana, harta dari mana dan untuk apa. Terakhir, ilmu yang sudah kau dapatkan, diamalkan untuk apa. Dan jangan mikir begini, kalau begitu nggak usah ngaji Pak Ustadz, biar nggak tahu, biar nggak dihisap. Lau kunna nasma'u nakil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita nggak mau dengar, nggak mau mikir, maka Anda akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi salah satu sebab orang masuk neraka adalah nggak mau dengar, nggak mau mikir. Ya, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar ilmu, nggak mau mikir, ya, maka dia masuk neraka sa'ir. Kalau dia mau memikirkan, maka kami nggak bakalan masuk neraka sa'ir. Jadi orang bodoh salah, jadi orang yang berilmu tapi tidak beramal tidak salah. Hanya ya sayangnya dia belum bisa mengamalkannya. Ya, jadi tetap orang berilmu jauh lebih manfaat daripada orang bodoh.
Kalau orang berilmu ya Teh Siska, ibu-ibu semua, kalaupun nanti misalnya misalnya ngaji ke tempat yang salah, pasti ibu-ibu Nurul, Bu Nana, Bu Siska udah bisa bedain tuh. Oh ini kayaknya kagak ada dalilnya, kagak ada apanya. Deh, balik aja dah. Ya, kagak manfaat ini mah. Kan bisa bedain. Walaupun belum ngamalin loh. Tapi bisa bedain. Tetap orang yang berilmu itu lebih baik, lebih di atas walaupun dia belum mengamalkannya. Ya, dibandingkan dengan orang yang bodoh. Akan tetapi masa kita maunya begitu aja? Maka kita coba memaksimalkan diri dengan mengamalkannya. Ya. Habis? Masih banyak, Ada Bu. lagi sih Ustadz. Bu Yuk. Nana, Bu Nurul. Ini dari chat banyak. Iya, silakan Bu Nurul. Ini tadi udah baca Quran sambil tiduran boleh atau tidak? Belum. Boleh. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah sambil berjalan, kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim sambil tiduran. Boleh nggak apa-apa ya Bu ya? Berzikir, baca Quran sambil tiduran nggak apa-apa. Ya, jadi orang kita mah ya Bu, kayaknya kalau baca Quran tuh kudu pakai leker gitu ya. Kudu apa, begitu baca baru 5 ayat udah nguap 10 kali. Ya, kalau lihat orang Arab baca Quran tuh ya, sambil apa sih, baca Quran tuh sambil nyantai gitu lah. Ada guru anak saya tuh hafiz Quran, dia baca Quran tuh sambil tiduran Bu. Ya sambil tiduran karena dia harus baca, kan harus hatam 3 hari sekali biasanya ya, supaya melekat terus. Dia baca sambil tiduran, saya lihat itu. Dia baca tiduran. Jadi nggak salah orang baca Quran tuh sambil duduk, sambil nyantai, sambil goyang-goyang di gini kasur, ya. Maksudnya goyang-goyang bangku atau sambil dia tiduran, nggak salah ya, nggak salah. Yang penting Qurannya jangan taruh di bawah gitu aja dan nggak boleh tengkurap ya. Jadi dia bisa sambil tiduran sambil begini baca nggak apa-apa Bu ya. Tadi saya sebutkan ayatnya. Orang yang mengingat Allah sambil diri, duduk, dan berbaring. Gak apa-apa ya. Lanjut. Dari Ibu Fitri Darwin. Dari Ya, Ibu Nana. dari Ibu Fitri Darwin, Ustadz, subhanallahi wa bihamdi, disikir pagi petang, apakah sama dengan subhanallahil azim? Beda dong, kan masing-masing beda. Baca subhanallah aja, Ibu baca subhanallah sama subhanallah wa bihamdi, sama subhanallah wa bihamdi subhanallah azim itu beda keutamaannya itu. Ya, jadi semua beda-beda ya. Jadi kalau Ibu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar beda. Ibu baca subhanallah bihamdih beda keutamaannya. Ya, Ibu baca subhanallah bihamdih subhanallah azim beda. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Jadi kalau Ibu baca subhanallah wa bihamdi ini kan memberatkan timbangan. Ya, kalau Ibu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini memberatkan timbangan nanti di akhirat. Tapi kalau Ibu baca subhanallah wa bihamdi ya tamlaul mizan, disebutkan subhanallah tamla atau subhanallah bihamdi tamlan ya tamla ma bainas samawati wal ardh. Jadi sama memberatkan timbangan juga ya. Jadi kalau kalimat subhanallah bihamdi subhanallah azim ini 2 kalimat yang ringan dibaca tapi dicintai oleh Ar-Rahman dan bisa memberatkan timbangan. Subhanallah bihamdi juga sama memberatkan timbangan, akan tapi ada keulamaan lain, misalnya baca 100 kali akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah itu beda-beda ya. Jadi nggak sama subhanallah bihamdihi subhanallah azim dalam keutamaan. Ya, jadi kalau kesamaannya apa Ustaz? Persamaannya sama-sama zikir gitu aja. Cuma keutamaannya beda. Ibu baca subhanallah nggak disambung dengan wa bihamdi beda. Ya, Ibu masing-masing ada keutamaannya. Ya, lanjut. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau menanyakan, bolehkah baca malam hari sebelum tidur dikarenakan ada hal-hal yang dikerjakan pada itu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, sebelum tidur, sebelum tengah malam. Ya, yang utama habis asar, habis maghrib. Kalau nggak bisa tengah malam sebelum tidur, nggak apa-apa Bu. Ya, semampunya. Lanjut. Dari Ibu Indah Darsono, Assalamualaikum Ustadz. Yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu, apakah kita praktekkan dalam kehidupan kita?
Ataukah juga harus kita sampaikan kepada orang lain? Beda, kalau nyampein namanya mengajarkan. Ya, kalau mengamalkan ini buat pribadi ngamalin dulu. Nah, baru tahap terakhir adalah mengajarkan. Jadi beda ya. Kalau ibu ngasih tahu keluarga itu namanya ngajarin. Kalau ngamalin tuh buat diri sendiri, ya buat diri sendiri ibu. Ibu baca ya, ibu misalnya setiap habis subuh baca ini. Nah, setelah ibu paham, baru deh ibu kasih tahu orang. Ibu ngajarkan. Itu poin keberapa? Ke-6 ya. Ke-6, diam, dengar, nyatet, ngapal, ngamalin, ngajarin. Ya Bu ya, jadi kalau ibu nyampein berarti ibu ngajarin. Tapi kalau ibu baca buat sendiri itu namanya ngamalin. Ya, lanjut. Berikutnya dari Ibu Nurhayati Asri. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita sudah ada ilmunya tapi belum bisa menghafal, tapi kita bagikan kepada orang lain, bagaimana hukumnya? Apa? Ibu memberikan kebaikan ya. Ya, ibu memberikan kebaikan. Waalaikumsalam. Jadi ibu menyebarkan kebaikan, nggak apa-apa. Jadi walaupun ibu belum bisa ngapalin ya, tapi ibu udah bagi-bagi sama orang nggak apa-apa. Ya itu namanya memberikan kebaikan pada orang. Ya bisa jadi loh, bisa jadi yang ngedengar itu nggak bisa ngamalin, tapi yang disampaikan, misalnya gini, saya nyampein, terus ibu-ibu kan ada yang dengar, terus ibu akhirnya nyampein lagi ke orang, bisa jadi ibu belum ngamalin, dia udah ngamalin tuh yang disampaikan. Ya, jadi nggak apa-apa kita menyebarkan kebaikan semampu kita. Ya, karena kalau nungguin kita hafal semuanya, kapan lagi kita mau nyampein? Kalau nungguin bener, oh saya kan masih banyak dosa Pak Ustadz, nyampein ilmu mah nggak perlu lihat-lihat dosa, karena nggak ada manusia yang sempurna. Kalau orang yang nyampein ilmu itu harus bersih dari dosa, maka cuma Rasulullah aja yang boleh nyampein. Ya, jadi ibu walaupun belum ngapal, tapi ibu sampaikan sama orang nggak apa-apa, itu berarti nyebarin kebaikan. Bisa jadi yang ibu sampaikan kepada orang, ibu sebarin, dia lebih getah ngamalin dan ngapalinnya. Lanjut. Dari Ibu Tania, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau sudah mengamalkan, mengajarkan sunnah di keluarga, tapi dibilang alirannya beda? Ya itu mah butuh sabar atuh. Itu mah butuh sabar Bu. Ya, yang penting ibu yang penting begini Bu, cobaan kita tuh cetek banget ya. Orang dulu mah Bu ngajarin teh sampai dibunuh ya. Jadi buat ibu-ibu yang sedang berdakwah kepada keluarga, apa yang kita alami sekarang ini nggak ada artinya. Orang dulu mah ya Bu dikubur hidup-hidup gara-gara dakwah teh. Orang-orang dulu tuh disisir dengan sisir besi gara-gara dakwah tuh. Ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ibu lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sabar. Ya, sampai dikubur hidup-hidup, dicacah, dipotong-potong, ya, diamputasi, kemudian disisir dengan sisir dari besi. Luar biasa orang dulu mau cobaan dakwanya. Sekarang mah ibu cuma dibilangin, dasar lu alirannya beda. Gak usah kesinggung ya, gak usah kesinggung. Karena mereka berkata begitu karena kebodohan. Justru kita doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Yang penting ibu sampaikan nih dalilnya, nih hadisnya, ya. Mau ngamalin syukur kagak selesai tugas Anda. Jadi dalam menyampaikan itu ada 3 jurusnya. Perhatikan buat ibu-ibu semuanya, khususnya yang nanya. Ada 3 jurus kalau kita ngajarin orang. Satu ilmu. Anda kalau mau ngajarin kudu punya ilmu dulu. Apa ilmu yang mau Anda sampaikan harus benar. Ya, sahih. Nih, dalilnya udah jelas, gua ajarin deh. Ya, 2, ya baik dalam menyampaikan ilmu sebelum ngajar, kemudian baik dalam mengajar. Jadi sampaikan dengan cara yang baik. Nih, ada nih hadisnya nih, Masya Allah, bagus loh begini-gini. Pokoknya baik kasih taunya. Yang ketiga, sabar setelah menyampaikan. Ya, sabar setelah menyampaikan. Jadi ilmu sebelum menyampaikan, baik ketika menyampaikan, yang terakhir sabar setelah menyampaikan. Anda tuh tugasnya cuma ngasih tahu. Ya, ngasih tahu doang, bukan mikirin gitu loh, ngasih tahu. Jadi kalau ternyata setelah ngasih tahu dikatain, dicemooh, dibilangin aliran beda,
Ya sampaikan, enggak kok, saya bukan aliran beda, ini Quran Sunnah kok. Masih dikatain juga, sabar, sabar. Paling susah orang sabar habis menyampaikan mah. Ya karena orang itu merasa pengennya cepat orang lain paham. Saya tanya ibu-ibu semuanya, emang cepat ibu-ibu hijrah? Coba. Amat, Ustaz. Iya. Proses. Emang pakai jilbab aja. Jangankan pakai jilbab aja masih beras-berosan. Ya, masih pakai jilbab aja masih banyak gaya awal-awal kan. Lama-lama ya lama orang berproses termasuk saya. Jadi kadang-kadang kita tuh begini ya. Kalau nyampein ke orang maunya orang cepet ngerti. Padahal kita sendiri lama dalam berproses. Nah ini curang namanya. Ya, hidayah ini berproses Ibu ya, nggak ada yang langsung. Ya, mudah-mudahan disabarkan Ibu. Habis. Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar lagi asar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat pengurus taklim Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak. Semoga ini jadi amal jariah buat saya, buat ibu-ibu pengurus. Amin. Mudah-mudahan bisa ngamalin ya. Banyak hal yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mati lagi menuntut ilmu dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan jamaah. Syukran. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس